Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ingatkan untuk tidak lekat, tidak terlekat pada apapun juga selain hanya terlekat padamu. Tidak kepada harta benda, tidak pada kekuasaan, tidak pada kenikmatan, tidak kepada uang, harta dan sebagainya. Semoga hati kami tergerak untuk belajar lepas bebas terhadap segala sesuatu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 18 ini kita diajak untuk apa? Untuk sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu. Bukan bendanya, bukan kekuasaannya, bukan uangnya, tetapi bahwa kita belajar untuk tidak terikat dan terlekat pada sesuatu yang di luar diri kita. Dan ini suatu peringatan yang besar bagi kita, karena kita itu punya kecenderungan untuk mengikatkan diri dengan benda, dengan harta, dengan uang, dengan kesenangan, dengan kekuasaan, dan hal-hal lain di samping itu semua. Karena itulah maka kita dilatih untuk diingatkan sekali lagi. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan di atas gunung, kita mendaki sebuah gunung, maka kita hanya membawa apa yang paling penting, apa yang mendasar dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak penting kita singkirkan, kita buang, kita tidak bawa. Untuk bertemu dengan Tuhan juga demikian. Maka sebetulnya bacaan peringatan Yesus hari ini sangat keras dalam bacaan Injil hari ini, yaitu bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu. Karena itulah dikatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Bayangkan. Jadi orang kaya dikatakan di situ dia sulit untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Jadi sepertinya ada sesuatu yang muskil terjadi. Bagaimana mungkin? Ya, tetapi kita harus lihat sekali lagi, bukan bendanya, bukan uangnya, bukan hartanya yang paling penting di situ. Ya. Karena harta, benda, uang, kekuasaan itu sifatnya adalah netral. Yang terpenting yang menjadi masalah adalah ketika orang serakah, ketika orang kikir, ketika orang terlekat pada ketujuh dosa itu, pada kesombongan, akhirnya dia menjadi sombong. Seperti dalam bacaan pertama, Raja Tirus diingatkan karena dia menganggap diri sebagai Allah. Sombong. Nah, itulah yang sering kali terjadi ketika orang memiliki harta, memiliki benda, memiliki uang, atau memiliki kekuasaan, dia menjadi sombong. Seolah-olah segala sesuatu ada dalam tangannya. Dia bisa mengontrol segala sesuatu, mengontrol kehidupan, mengontrol orang lain, berkuasa atas orang lain. Nah, itu yang salah satu sebab kenapa orang belajar sikap lepas bebas, karena seringkali kesombongan itulah yang membuat orang menjadi tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kekuasaan, kekayaan, harta benda tidak salah pada dirinya sendiri, tetapi dia memiliki kecenderungan untuk mengikatkan diri, untuk menjadi sombong. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya supaya kita tetap orang boleh kaya, orang boleh memiliki apapun, dan itu hak mereka untuk memiliki itu. Tetapi bagaimana apa yang dia miliki itu sebagai anugerah, gitu loh, sebagai anugerah dari Tuhan, supaya orang, karena itu anugerah dari Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang dia terima. Ya. Jadi itu bukan buah dari sekedar kehebatan dia, ketekunan dia,
keberanian dia, bukan, tetapi dia adalah buah dari anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi seperti kita lihat dalam pengalaman dari Ayub, dia memiliki segala sesuatu, kekayaan berlimpah-limpah, luar biasa, anaknya juga banyak, sebagai tanda dihargai Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang ketika Tuhan mengambil semua itu, menggoda semuanya itu, Tuhan mengatakan, segalanya aku datang lahir telanjang dan aku pulang juga dengan telanjang. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa segala kehidupan kita adalah anugerah. Dan cara pandang yang demikian inilah mengajak kita untuk sadar bahwa tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, kalau cara pandang ini, jadi mindsetnya yang harus kita ubah. Mindset kita yang harus kita ubah, bahwa kita ini adalah orang yang miskin, yang tidak ada apa-apanya, ya. Meski kita hebat, meski kita apapun juga, kita nggak ada apa-apanya. Tuhan berkarya pada kita, Tuhan memberikan itu kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Dia. Ya, jadi kalau Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu sikap yang sungguh-sungguh diminta oleh Yesus kepada kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih yang kita punya itu? Apakah sih kehebatan kita? Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Ketika kita kaya sekali, ada orang yang lebih kaya lagi. Nah, jadi pertama-tama harus mengubah mindset kita, ya. Belajar mengubah segala sesuatu, hidup kita, seluruh diriku, dan segala yang kumiliki itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu bukan hanya lip service, bukan hanya di mulut saja, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang dirasakan, dihargai. Nah, ketika orang melihat hal seperti itu, maka ada dua hal yang penting di sini adalah orang bukan hanya kaya dalam bentuk yang kelihatan, kaya dalam arti bahwa kekayaan keutamaan, ya. Kaya dalam keutamaan kebajikan yang kita miliki, rendah hati, sabar, lemah lembut, mengampuni, memaafkan. Segala keutamaan kebaikan itulah yang menjadi sumber kekayaan kita, bukan pada sesuatu yang dapat hilang, dapat lenyap. Ya, ketika orang kekayaan spiritual itu adalah kekayaan yang bukan dari dunia ini, tetapi dari di atas. Ya, di surga itu, jadi surga itu adalah kekayaan nilai-nilai ilahi yang ada di surga nanti, yang harus dimulai dari sekarang. Maka kalau kita orang mengatakan jadikanlah surga di bumi, itu artinya nilai-nilai ilahi itu sudah kita hayati di dunia ini, mengampuni, memaafkan, mencintai, mengasihi, memberikan yang terbaik pada orang-orang yang kita cintai. Itulah, jadi menciptakan surga di bumi ini. Nah, jadi kedua itu, jadi kekayaan ilahi yang dalam diri kita. Nah, yang ketiga, Yesus mengatakan carilah dulu kerajaan Allah, dan yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Nah, di dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, tentu kita melakukan hal-hal, bekerja, mencari uang, harta. Nah, boleh, harus dikerjakan itu dengan kerja, dengan susah payah, dengan gembira. Tetapi itu bukan segala-galanya, gitu loh. Tidak boleh segala-galanya. Tetapi di dalam pekerjaan sehari-hari yang duniawi itu, kita tetap menemukan kerajaan Allah apa. Saya membangun kerajaan Allah apa di tempat saya bekerja. Misalnya saya harus juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pegawai. Saya juga harus memperhatikan kehidupan kebersamaan, relasi satu sama lain di dalam kepegawaian. Tidak menindas, tidak memperlakukan orang sesuai dengan kemauan kita sendiri. Itu adalah bentuk kerajaan Allah yang harus kita ciptakan di dunia ini, ya. Jadi para saudaraku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini tidak sekali lagi mengecam orang-orang yang kaya, tetapi mengecam orang-orang yang terikat dan terlekat, ya, pada sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Dan keempat, ketika kita memiliki semua barang-barang, semua kekayaan itu tidak pas dengan hati kita. Tidak pas dengan hati kita, karena hati kita itu adalah milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Maka dia juga harus mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang mirip dengan keutamaan, keilahian. Nah,
Jadi kalau hati kita berikan dengan berikan pada harta, kekayaan dan kekuasaan, itu hati kita nggak akan tenang, nggak akan diam, nggak akan damai, gitu loh. Jadi mari saudaraku yang terkasih, nah tentu saja sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan kita, tidak mudah. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa ketika orang berani melepaskan segala sesuatu seperti itu karena dia mengalami bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi dia. Ya, Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Nah, untuk sampai kepada kesana maka kita butuh rahmat Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan, kita nikmati. Ya, kita alami bahwa Tuhan itu sudah dapat, Allah sendiri itu sudah dapat memenuhi kebutuhan fisik saya, kebutuhan psikis saya, kebutuhan spiritual saya. Ketika saya berjumpa mengalami Tuhan, maka kenapa orang sulit sekali meninggalkan kelekatan-kelekatan? Karena pengalaman akan Allahnya menjadi tidak nampak, gitu loh. Maka pertanyaan saya kepada Anda, apakah saya mengalami Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam diri saya? Kita mohon rahmat itu pelan-pelan, karena Tuhan juga dalam memberikan rahmat itu tidak sekali jadi, tetapi sungguh-sungguh Dia ingin kita pelan-pelan mohon rahmat dari Dia lewat penderitaan, lewat kesulitan-kesulitan, dan Tuhan memberikan pengalaman itu kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita berani untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan berani. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang mendengarkan, mendapat rahmat dari kasih Tuhan yang melimpah. Damai Tuhan menyertai Anda, dan bagi Anda yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.